Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavolovers. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya akan buat video tentang sel Hashirama. Sel ini bisa dibilang sangat istimewa karena sel ini bisa membuat penggunanya tidak hanya Hashirama sendiri mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa. Karena itulah, sampai era Boruto sekalipun, sel Hashirama selalu diperebutkan dan sepertinya sel ini sangat berperan dalam menciptakan tubuh dan kekuatan unik dari para member Kara. Kali ini kita akan bahas 6 fakta sel Hashirama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk gabung di grup Discord diskusi Animanga Endeavolovers. Teman-teman bisa share apapun di sana dan banyak room yang berbeda-beda untuk mendiskusikan berbagai topik tertentu. Linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Penemuan manfaat sel Hashirama ini sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan. Memang, Madara secara sengaja mengambil potongan daging Hashirama dan mengimplannya ke luka di tubuhnya. Itu sesuatu hal yang benar. Namun, kemampuan lain dari sel ini muncul sebagai efek rantai ketidaksengajaan. Mungkin efek sel Hashirama yang memang sengaja dicari adalah regenerasi dan kemampuan Mokuton, selebihnya didapatkan dengan eksperimen. Misalkan, Madara membangkitkan Rinnegan. Tujuan awalnya dia mengimplan sel Hashirama, jelas bukan untuk Rinnegan, tapi manfaatnya ia dapatkan secara tidak sengaja di matanya yang buta karena Izanagi. Dia juga menggunakan sel Hashirama untuk memperkuat Zetsu putih, yang sekali lagi jelas bukan rencana awalnya mengambil sel Hashirama. Berikutnya adalah kemampuan jutsu pengikat yang lebih kuat di Edo Tensei versi Orochimaru. Itu semua dia dapatkan berdasarkan firasat saja, karena dia tidak pernah menggunakan sel Hashirama untuk Edo Tensei sebelumnya, selain untuk Dhyana Hashirama di Edo Tensei pertamanya. Belum lagi segudang manfaat sel Hashirama yang masih akan dibahas di bahasan selanjutnya. Manfaat sel Hashirama itu ternyata sangat banyak. Ada beberapa keunggulan sel Hashirama yang dirasakan oleh penggunanya, mulai dari regenerasi tubuh dengan cepat tanpa segel tangan, kemampuan jutsu yang lebih kuat, memperpanjang umur, hingga peningkatan cakra. Belum lagi sel Hashirama yang dimodifikasi sedemikian rupa bisa berguna sebagai pengganti bagian dan organ tubuh. Obito menggunakannya di setengah tubuhnya, sehingga dia bisa hidup lebih lama. Sementara Naruto menggunakannya sebagai tangan prostetik. Hanya saja, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, tangan prostetik Naruto ini ternyata tidak full menggabungkan sel Hashirama di tubuhnya, tetapi juga menggunakan teknik lain yang seperti senjata Sense Ninja. Sehingga pada dasarnya, Naruto tidak bisa menggunakan kekuatan Hashirama dengan maksimal. Memang agak mengecewakan sih untuk mengetahui fakta itu, karena memang Naruto dan Hashirama adalah satu keturunan dari Ashura. Harusnya Naruto punya kompatibilitas yang tinggi dengan sel Hashirama. Tapi faktanya, ternyata Naruto hanya menggunakan sel Hashirama sebagai penyambung dengan tangan buatan saja. Dia tidak bisa menggunakan sel Hashirama lebih jauh lagi. Naruto bahkan masih menggunakan senjata Sense Ninja untuk menjadikan tangan prostetiknya itu. Di sisi lain, hampir semua tubuh Shin Uchiha ada sel Hashiramanya, sedangkan lengan Danzo juga berasal dari percobaan sel Hashirama. Dan yang terbaru, tubuh Anato yang tidak terkendali, saya curigai itu gara-gara sel Hashirama. Dan ditambah lagi tubuh Kawaki yang mungkin saja memiliki sel Hashirama di dalamnya, sehingga dia bisa bersatu dengan senjata Sense Ninja. Memang, sebagian objek bisa menggunakan Mokuton jika diimplan sel Hashirama. Mereka yang resmi diketahui bisa Mokuton karena sel Hashirama adalah Madara, Yamato, dan Danzo. Untuk Orochimaru sendiri, dikatakan Orochimaru juga bisa, tapi tidak pernah diperlihatkan. Sementara Obito bisa, tapi masih dalam waktu yang singkat. Mungkin teman-teman akan berpikir, kalau Hashirama sudah lama mati, kenapa sel Hashirama tidak habis-habis dan terus digunakan bahkan oleh Kara? Alasannya, karena sel Hashirama itu diperbanyak dari satu sumber, yang mana sumber di sini jelas adalah DNA dari Hashirama. Secara genetik, DNA Hashirama sangat unik
karena punya kemampuan regenerasi yang tinggi dan kemampuan penerimaan yang sangat baik. Dalam salah satu episode filler Naruto Shippuden, yang saya juga nggak tahu itu resmi atau tidak ya, tapi terserah. Tapi saya menganggap itu sebagai suatu dasar untuk informasi tentang sel Hashirama. Hiruzen mengatakan kalau DNA Hashirama sengaja diperbanyak dan dimodifikasi menjadi sel Hashirama, mungkin mulai dari era Tobirama. Alasannya, karena Konoha tidak ingin kehilangan kemampuan Kekkei Genkai Mokuton yang sangat jelas kuat, namun hanya Hashirama yang bisa. Bisa dikatakan, sel Hashirama ini sangat cocok dengan sebagian besar makhluk hidup. Tapi itu versi saya ya, bisa benar bisa salah. Dijelaskan kalau sel Hashirama itu memiliki sistem penerimaan dan adaptasi yang baik dengan DNA dan tubuh makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, 90% kemungkinannya berhasil bagi seseorang yang diimplankan sel Hashirama untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya. Memang, tidak berarti orang itu akan punya kemampuan Mokuton, tapi minimal, regenerasi tubuhnya akan semakin meningkat dan bisa jadi juga berpengaruh kepada cakra orang itu. Bahkan modifikasi sulit seperti implan mata Sharingan atau menggantikan setengah tubuh Obito juga berhasil dengan baik. Mereka yang gagal biasanya karena tubuh aslinya tidak mampu menunjang kekuatan dari sel Hashirama, tapi sangat jarang terjadi. Mereka yang gagal dalam percobaan Orochimaru untuk anak-anak agar bisa menggunakan Mokuton karena tidak bisa menerima sel Hashirama. Hanya Yamato yang berhasil dan selamat, dan sampai saat ini Yamato menjadi salah satu dari sedikit sekali orang, bahkan sangat sekali jarang orang yang punya kemampuan Mokuton. Saat ini, ada beberapa orang yang sudah bereksperimen dengan sel Hashirama. Namun orang pertama yang menyadari kalau genetik Hashirama itu unik dan kuat adalah rival abadinya, yaitu Madara. Dia mengambil potongan daging Hashirama di pertarungan mereka dan mengimplannya ke lukanya, sehingga Madara mendapatkan manfaat dari potongan daging Hashirama itu, yaitu regenerasi dan panjang umur. Bahkan teman-teman tahu kan, Madara bisa tetap bertahan hidup sampai usia yang sangat tua karena bantuan dari sel Hashirama yang nyambung ke dalam tubuh Gedomazo. Dan fakta terakhir, ternyata sel Hashirama ini memperkuat kemampuan Zetsu Putih. Di awal perang dunia Shinobi keempat, Yamato dicari karena Yamato punya DNA Hashirama. Ketika Yamato berhasil diambil oleh Kabuto dan diberikan kepada Obito, Obito pun menggunakan DNA Hashirama yang ada di dalam tubuh Yamato untuk memperkuat tubuh dari Zetsu Putih. Bahkan sebelumnya, kita bisa melihat ada semacam bentuk tubuh Hashirama yang tertempel di dalam akar pohon Shinju yang menjadi tempat diproduksi Zetsu Putih. Jadi bisa dikatakan, Zetsu Putih di perang dunia Shinobi keempat, sebagian besar tubuhnya adalah DNA Hashirama, sehingga dia memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada Zetsu Putih biasa. Pembuktiannya, saat Orochimaru menggunakan tubuh Zetsu Putih untuk Edo Tensei dan untuk tubuh barunya sendiri. Ketika Tobirama melihat tubuh Orochimaru, setelah gagal lepas dari ikatan Edo Tensei Orochimaru, Tobirama mengatakan jika ikatan itu lebih kuat karena menggunakan DNA kakaknya, yaitu Hashirama, sebagai tumbal Edo Tensei. Sedangkan tubuh Orochimaru sendiri dipenuhi oleh DNA Hashirama menurut Tobirama. Padahal kita tahu kan, yang jadi tumbal dari Edo Tensei untuk membangkitkan para Hokage adalah tubuh Zetsu Putih. Itu menandakan bahwa tubuh Zetsu Putih dan DNA Hashirama telah bersatu. Itulah 6 fakta tentang istimewanya DNA Hashirama atau sel Hashirama. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.